Halo teman-teman, perkenalkan saya Raden Driandan dengan NIM 25964375. Aku Grace Kalianaska dengan NIM 25964363. Saat ini kami berdua sedang berada di Politeknik Artificial Intelligence Budi Mulia II Yogyakarta yang merupakan salah satu kampus berbasis sains dan teknologi. Bersama kami ada Mas Raihan sebagai humas di Play BMD. Langsung saja ya Mas, kita mulai. Pertanyaan pertama, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang PIDMD ini dan kenapa kampus ini memilih fokus di bidang artificial intelligence. Oke, baik teman-teman. Kalau kita menanyakan latar belakang dari bikinnya Politeknik IAIN 2022, yang pertama kita itu melihat ya perkembangan dari dunia teknologi saat ini. Lebih tepatnya mungkin kami melihatnya dari 2025 ke belakang, karena kebetulan kampus kami memang baru berdiri dari tahun 2025 per bulan April kemarin. Nah, dari perspektif kami, perkembangan teknologi saat ini yang paling masif saat ini adalah artificial intelligence. Mungkin ya teman-teman di sini juga nggak asing ya namanya AI, dan mungkin teman-teman juga beberapa sudah ada yang menjadi pengguna AI. Nah, kami melihat hal itu sebagai concern karena sebenarnya AI itu adalah suatu bidang yang sangat luas, karena itu bisa masuk ke berbagai sektor juga. Maka dari itu, Politeknik Artificial Intelligence 2022 atau lebih tepatnya Yayasan 2022 mendirikan kampus vokasi berbasis AI yang diberi nama Politeknik Artificial Intelligence 2022 atau biasa kami sebutnya PLAI-BMD. Kayak gitu. Oke. Terus sebenarnya seberapa penting sih AI dan teknologi informasi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Kalau dibilang seberapa penting, cukup penting, tergantung teman-teman itu mau menggunakan AI-nya di bidang apa. Kalau misalkan kita bicara teman-teman dari sudut ilmu komunikasi, AI sekarang bisa ngedirect visual. Mungkin teman-teman nanti bermain di bidang visual ya. Entah kalian sebagai filmmaker, entah kalian sebagai graphic designer, entah nanti kalian sebagai content creator, AI itu bisa membantu dalam bridging storyline, dalam bridging visual. Namun ini yang menjadi concern juga, teman-teman jangan sampai 100% kalian ini melepaskan kendalinya ke AI. Karena bagaimanapun juga karya orisinal itu lebih enak dengan sentuhan humanis, tetap ada sentuhan humanisnya dan seperti itu. Lalu menurut PIBMD ini, apakah Indonesia tuh udah siap menghadapi era AI dan transformasi digital? Oke, kalau menurut ini menurut aku dulu ya, menurut aku sendiri mungkin kalau kita bicara soal produktif instansinya, lebih tepatnya terdosen. Cuman kalau ini dari sudut pandang aku masih belum siap untuk Indonesia menerima perubahan di bidang AI itu sendiri. Maka dari itu, Politeknik AI 2022 ini hadir sebagai wadah untuk menciptakan talent digital yang expert di bidang AI. Sebenarnya arah dari kampus kami ini bukan mencetak pengguna AI, tetapi lebih tepatnya pengembang dan juga penciptaan AI itu sendiri. Begitu. Nah, kalau mungkin kita melihat beberapa kasus terakhir belakangan ya, mungkin kita melihat isu ada Grok AI yang sempat jadi permasalahan di Twitter. Itu juga salah satu bagaimana Indonesia itu masih cukup rapuh ya soal keamanan di bidang AI, dan gak bisa dipungkiri karena memang AI itu adalah hal yang baru menurut aku sendiri ya, melihat beberapa tahun belakangan AI itu masih baru, kayak ibaratnya bentuk LLM language modelnya AI itu baru muncul kayak ChatGPT, Gemini, Grok bahkan. Nah, itu menjadi bentuk bahwa Indonesia itu masih sedikit sekali talent digital yang berada di bidang AI. Mungkin sedikit cerita teman-teman di sini, untuk mahasiswa PLAI-BMD kemarin belum sampai 1 semester itu mereka sudah mengerjakan proyek namanya hackathon. Hackathon itu adalah suatu kompetisi di mana mereka melombakan ide yang berbasis teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di unit BMD. Sebenarnya kalau misalkan kita bicara dalam skop yang lebih luas, hackathon itu intinya adalah membuat ide baru atas permasalahan yang terjadi di dunia. Terus kita mau tahu nih, Mas, teknologi atau tool apa aja yang dipelajari mahasiswa selama kuliah di sini? Aplikasi tools yang dipelajari mahasiswa? Iya, teknologi atau tools. Waduh, aku bisa jawab ya itu. Yang jelas
mungkin salah satu tools yang kemarin sempat jadi project mahasiswa itu ada namanya Google CLC. Google CLC itu salah satu, ini kalau aku nggak salah ya, kalau nggak salah jawab, intinya Google CLC itu adalah salah satu induk dari Gemini-nya AI Google yang ingin membuat project Gemini itu lebih melokal untuk spesifik region. Kayak misalkan kemarin mahasiswa kami didelegasikan untuk menjadi representasi region Jogja, untuk volunteer mereka sebagai beta testernya, kayak gitu. Kalau untuk produk atau tools yang lebih advance dan lain-lain itu kayaknya lebih ke ranah dosen atau mungkin nanti perspektif dari mahasiswanya langsung, kayak gitu. Bagaimana sih cara PBMD menyeimbangkan teori dan praktik di bidang AI atau IT? Boleh ulang nih? Bagaimana cara PBMD menyeimbangkan teori dan praktik di bidang AI dan IT? Oke, bagaimana cara menyeimbangkannya ya, teori dan praktek? Simpelnya ya seperti perkuliahan umum, ibaratnya teman-teman akan disuguhkan materi teori itu di perkuliahan kelas biasa, kelas umum seperti biasanya kayak teman-teman kuliah juga. Untuk implementasi praktiknya mungkin aku bisa jawab kayak event yang tadi aku sebutkan, yaitu hackathon. Jadi mereka benar-benar diuji secara mental dan pola pikir selama 1 bulan untuk mengimplementasikan teori yang sudah mereka kuasai dengan bimbingan dosen, seperti itu. Terus kalau lulus dari PBMD Dan kita semua kan tahu di zaman sekarang era digital itu udah mulai berkembang gitu. Teknologi udah semakin canggih. Betul. Nah, untuk menurut Mas nih, skill apa aja sih yang paling penting dimiliki oleh anak muda di zaman sekarang di era yang saat ini itu semakin modern gitu? Oke, menurut aku skill utama yang harus dimiliki anak muda saat ini adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu karena bisa dimasukkan ke berbagai bidang. Kayak teman-teman misalkan di sini mendalami, ini aku harus PBMD doang atau bebas ya. Teman-teman misalkan di sini mendalami komunikasi kan, berarti dalam artian komunikasi dan berpikir kritis itu bisa diimplementasikan untuk masuk di berbagai bidang. Kayak teman-teman di sini kayak aku, mungkin contohnya nanti bisa masuk sebagai humas, PR, atau mungkin nanti teman-teman kalau mau menguasai tambahan dengan adanya basic berpikir kritis tadi, teman-teman bisa adapt dengan skill yang baru. Misalkan nanti bisa ke AI spesialis, bisa ke digital marketing, bisa juga ke desain grafis yang sudah diimplementasikan dari AI. Mungkin aku nggak bicara soal desain yang full dengan AI, tapi penggunaan toolsnya aja. Jadi skillnya di berpikir kritis. Oke, berarti itu sangat penting ya Mas dan zaman sekarang gitu. Dan bagaimana sih cara PBMD itu memberikan muka kepada para siswanya dalam bertanggung jawab, memberikan soal etika dan juga cara mereka menggunakan AI itu supaya bisa benar gitu, agar mereka tidak menyalahgunakan AI tersebut. Bagaimana cara memberikan? Oke. Jadi di mata kuliah kami itu ada namanya mata kuliah etika. Mata kuliah etika ini untuk mencegah teman-teman nanti ibaratnya menggunakan ilmunya dengan cara yang salah. Karena sebenarnya kita nggak hanya berbicara tentang AI, bahkan teman-teman IT itu dari zaman-zaman dulu bisa saja ketika mereka punya ilmunya menggunakan ilmunya itu dengan cara yang salah, kayak misalkan hacking, scam dan macam-macam. Cuman kalau sekarang kan yang seperti kita ketahui, AI itu masih jadi pisau bermata dua ibaratnya. Nah, harapan kami ke depannya dengan adanya mata kuliah kode etik dan juga mungkin nanti kita akan mungkin bisa jadi selama berjalan di semester akan ada program-program untuk melatih moral dari teman-teman ketika nanti sudah menjadi AI spesialis seperti itu. Oke. Ada nggak tantangan terbesar PBMD dalam mengembangkan pendidikan AI di Indonesia? Oh iya, oke, mungkin kalau tantangan sebenarnya banyak ya tantangannya. Pertama karena AI itu masih hal yang baru, jadi teman-teman masih belum banyak yang aware juga akan pentingnya AI. Yang kedua adalah kita itu menghadapi perspektif orang yang masih kontra dengan AI. Jujur kami pun juga nggak memungkiri bahwa beberapa perusahaan AI itu ada yang nakal, mungkin ada yang nggak aware sama lingkungan. Kemarin sempat jadi isu juga bahwa AI itu bisa membuat air jadi rusak atau air jadi keruh. Itu memang mungkin beberapa perusahaan yang tidak aware sama lingkungan juga
bisa jadi itu bisa saja terjadi hal itu. Terus habis itu penyalahgunaan AI, kemarin sempat ramai Grok AI di Twitter yang bisa mengubah image di publik, secara publik ya, di kolom komentar influencer itu menurut kami jadi hal tantangan terbesar ya, yaitu gimana caranya membuat perspektif publik itu trust dengan AI, atau ibaratnya melihat AI itu tidak hanya sebagai ancaman tapi sebagai tools yang membantu kehidupan manusia. Oke, berarti dari hal itu apakah BDM ini memiliki kontribusi untuk para masyarakat, misalnya seperti visualisasi ataupun smart city di Jogja ya? Oke, mungkin bisa saja itu terjadi ya. Cuman kalau kita berbicara terlalu jauh yang smart city dan macam-macam, mungkin menurut aku itu lebih ke jangka panjang. Kalau misalkan paling dekat implementasi kita saat ini adalah dengan ya tadi menggandeng mitra-mitra industri yang sudah ada di Jogja. Kita sudah memiliki fasilitator berupa dosen dengan background yang mostly mereka sudah bergerak di bidang praktisi di industri sebelumnya. Jadi dengan adanya dosen-dosen yang kami miliki, harapannya bisa turut mengembangkan perusahaan industri yang kami gandeng di bidang AI. Selain di perusahaan di bidang industri, kami juga beberapa kali menjalin kesempatan kemitraan dengan sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta di Jogja. Biasanya yang kami tawarkan adalah pengembangan di bidang kurikulumnya, misalkan nanti bergerak di bidang akademiknya, di bidang pengajaran atau administrasi yang melibatkan teknologi atau digitalisasi seperti itu. Oke, di era teknologi sekarang tuh menurut BMD sendiri nih, ada nggak teknologi yang menurut BMD itu sangat berpengaruh gitu di bidang komunikasi dan juga informasi di era sekarang? Ada sih banyak ya sebenarnya. Kalau kita bicara ini ya, perkembangan teknologi yang membantu komunikasi dan informasi ya, yang pertama dengan adanya AI model LLM itu ya kayak ChatGPT, Gemini, Dremina, Copilot. Mereka sangat membantu dalam hal berdiskusi. Sebenarnya ya tergantung penggunaan teman-teman. Kalau misalkan kalian full lost control ke AI seperti model mereka ya, kalian nggak dapat apa-apa. Ibaratnya kalian dapat jawaban tapi nggak dapat ilmunya. Tapi kalau kalian memanfaatkan mereka sebagai teman adu diskusi, itu sangat-sangat membantu sekali. Terutama juga untuk mencari informasi secara cepat. Cuman untuk lebih keakuratan dan validasi keakuratannya kita harus memvalidasi lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara soal perkembangan teknologi yang membantu informasi dan komunikasi, tentu ada. Oke, berarti kan di zaman sekarang ini kan penggunaan AI itu ada semacam pro dan kontranya gitu. Betul. Dan untuk kedepannya tuh menurut Masnya nih, apakah penggunaan AI ini bisa menjadi sebuah peluang atau menjadi justru ancaman gitu buat lapangan kerja bagi anak muda? Oke, ini mungkin beberapa statement yang baru aku dapat kemarin, mungkin bahkan dari mahasiswa aku sendiri. AI itu sebenarnya tidak akan menggantikan pekerjaan manusia, tapi akan menggantikan pekerjaan orang yang tidak menggunakan AI. Seperti itu statementnya. Oke. Terakhir Mas, pesan untuk anak-anak muda. Oke. Pesan. Ini tambahan ya kayaknya. Pesan untuk anak-anak muda. Iya, yang masih ragu untuk bisa terjun ke dunia kerja yang berhubungan dengan AI dan juga teknologi. Oke. Buat teman-teman mungkin yang masih ragu soal AI, kembali lagi yang kalian ragukan adalah ketakutan yang ada di publik. Itu kenapa? Karena AI itu sendiri bisa masuk di berbagai sektor. Jadi even kalian misalkan nanti di bidang kesehatan, misalkan kalian memang minat di bidang, mungkin kayak teman-teman di bidang komunikasi, akan lebih terarah, akan lebih mobile-nya lebih cepat ketika kalian juga memahami penggunaan AI. Cuman kembali lagi, aku selalu menekankan bahwa jangan 100% kalian lost control semuanya ke AI. Kembali lagi, kalian nggak dapat apa-apa, kalian hanya cuman dapat ya udah jawaban praktisnya doang, kayak gitu. Terima kasih Mas. Yuk, terima kasih teman-teman komunikasi hari ini. Iya, Maaf udah mengganggu waktu. aman. Serasa kayak lagi ngerjain bantu nugasan kita tuh. Oke teman-teman, sekian dari wawancara kami hari ini. Saya Adlar. Saya Indonesia Baska. Sampai Sampai ketemu di wawancara selanjutnya.